Baik, kita akan masuk pada mata kuliah Bahasa Ibrani sekarang. Kita masuk pada pertemuan yang ke-14 dan materi kita hari ini adalah kal partisif, kamat dan he. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali untuk belajar bahasa Ibrani. Berkati kami sejak awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus. Amin. Saya ulangi ya, bahwa tadi saya sudah umumkan hari ini kita akan belajar tentang kal partisif dan akhiran kamat he atau gitu ya. Lalu setelah itu nanti kita akan melatih kal perfect seperti yang saya janjikan minggu yang lalu. Dan kemudian nanti pada akhir perkuliahan kita saya akan kasih sebuah kata untuk dikonjugasikan dalam bentuk kal perfect seperti minggu yang lalu. Lalu nanti kalian rekam tugas itu, kalian mengucapkannya. Misalnya katal, katalta, katelu misalnya sampai habis dihafal, lalu direkam, lalu dikirimkan nanti ke saya. Sehingga itu saya anggap menjadi sebuah tugas dari kita semua. Lalu nanti kepada minggu depan nanti kita akan belajar topik yang lain. Nah ini jadi nanti dihafallah pada minggu depan setelah saya berikan kata-katanya, lalu kalian konjugasikan menjadi katal, katela, katalta, katal, katalti, katilu, ketalten, ketalten, katalnu. Nanti itu direkam. Nanti akan saya kasih misalnya 3 kata, lalu kalian konjugasikan 3 kata itu. Lalu setelah itu dikirim ke saya. Nah itulah tugas untuk minggu depan. Tapi minggu ini kita akan membaca dan belajar tentang kal perfect. Kal partisif maksudnya. Oke, kita akan belajar kal partisip. Dan pada akhir nanti kita akan belajar konjugasi dari sebuah kata untuk melatih kita untuk minggu depan. Nah, kal partisip. Nah, minggu yang lalu kita setelah belajar kal perfect, lalu kal perfect itu yang kita pelajari kemarin yang ini, kal imperfect, ini kan kal perfect, ini sudah kita pelajari kal perfect, lalu kal imperfect itu juga sudah kita pelajari yang yiktul, tiktul, tikteli, tiktelu. Nah jadi nanti yiktelu, tiktolna, tiktol, tiktelu dan tiktolna dan niktul itu imperfect. Nah, ini yang kita pelajari. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar kal partisif. Lalu kita akan ulangi nanti minggu depan kal imperfect. Nah, kal imperfect. Nah, baik, kita akan masuk pada kal partisif. Apa itu kal partisif? Nah, partisif aktif itu, kal partisif itu harus saya dibedakan 2, yaitu kal aktif dan kal pasif. Kal aktif dan kal pasif. Nah, apa itu kal pasif? Ini sekarang kita akan belajar kal aktif ya. Pertama kal aktif. Nah, apa itu kal partisip aktif? Kal partisip aktif ditandai dengan vokal holem. Holem itu ada titik di atas, holem. Atau holem wow, wow lalu titik di atas. Nah, holem wow itu wow baru titik di atas. Atau sesudah konsonan pertama. Nah, saya contohkan begini ya, sebentar.
Ini kelihatan seperti ini. Adakah kelihatan di sini? Kalian lihat? Wow, seperti ini. Ada kelihatan? Ini tidak kelihatan, tidak? Nah, ini dia tadi partisip itu ditandai dengan tanda holem. Holem itu ada titik di atas, titik. Atau wow, holem seperti ini. Ada titik di atas. Itu yang dimaksud tadi. Bisa lihat ya. Ini kelihatan lagi, sudah kelihatan ini. Yang ini. Kelihatan yang ini. Halo? Apakah kelihatan share? Apakah saya? Apakah ini kelihatan? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Ini kelihatan? Oh, ini kelihatan? kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Jadi saya katakan tadi bahwa kal partisip aktif itu ditandai dengan holem. Holem atau wow holem sesudah konsonan pertama. Sesudah konsonan pertama. Tadi yang saya contohkan kelihatan tadi. Yang ini. Yang ini. Kelihatan ya? Ini holem. Ini wow holem. Oke. Lalu kalau kita sudah lihat itu, maka kita akan melihat ke bawah lagi ada maskulin tunggal memakai sere. Artinya di bawahnya pakai huruf sere. Yang ini. Huruf keduanya. Ini huruf kedua. Huruf kedua. Misalnya kata ini samar. Memelihara. Samar. Jadi kalau dia orang maskulin tunggal, memakai sere di bawah konsonan kedua. Di bawah konsonan kedua. Jadi misalnya contoh. Ini bisa kalian lihat. Yang saya tulis ini bisa kalian lihat. Ini. Halo? Ini bisa Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Ini bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat yang ini. Iya, Pak. Tidak, Pak. Jadi tadi Iya, Pak. Jadi tadi yang pertama dalam partisip aktif ditandai dengan vokal holem. Nah, holem itu kan ada titik di atas. Ini di sini. Titik. Holem. Jadi kemudian kalau orang ketiga tunggal maskulin, laki-laki, di bawah konsonan kedua ada huruf sere. Jadi ada huruf sere. Jadi dia ada huruf sere ini. E. Atau supaya besar ini saya buat ini. Huruf sere. Jadi dia somer. Somer. Ini partisip. Somer. Lalu kalau dia orang perempuan tunggal memakai kata akhiran et atau ah. Jadi kalau dia misalnya tadi ini di somer ya. Somer. Ini tadi kan orang maskulin tunggal kan? Maskulin laki-laki tunggal.
maka dia pakai ini shere. Tapi kalau dia pakai orang feminim tunggal, maka di akhirannya bisa berakhiran he dan kamat, atau bisa berakhiran dia somer, bisa berakhiran. Jadi di sini ada huruf epepet itu, kemudian gini. Ini menjadi so merah, ini menjadi so mereh, so mereh. Nah itu, jadi kalau orang pertama tunggal ini tadi dia memakai sere, somer. Ini orang yang pertama maskulin tunggal. Kalau feminim tunggal, dia pakai dua. Ada patah H, jadi patah H yang ini ya, bisa di sini. Dan ada E patah, E-H, E-H, ini ya, E-H. Jadi dia menjadi so merah dan so mereh. Nah ini untuk orang kedua feminim tunggal. Nah sekarang kalau jamak, kalau dia jamak, maskulin jamak memakai akhiran yim, menjadi nanti so merim. Jadi dari kata tadi ini so, ya so somer. Jadi kalau dia ini maskulin jamak, ini ada akhiran im ini. Jadi somerim. Ini akhirannya somerim. So merim. So merim. Nah kalau dia feminim jamak, jadi berakhiran ot. Berakhiran ot. Jadi kalau dia feminim jamak, jadi somer, dia berakhiran ot. Jadi dia ot. Di sini ot. Jadi so merot. So merot. Nah itu. Nah jadi kita kembali ke apa tadi? Ke bahasan kita tadi. Nah misalnya ini. Partisip aktif ditandai dengan vokal holen atau waw holen sesudah konsonan pertama. Jadi konsonan pertama ini tadi yang sin. Setelah sin ada holen, maka dia menjadi shomer dari kata samar tadi. Lalu kalau dia maskulin tunggal memakai sere di bawah konsonan kedua, di bawah ma, jadi me. Itu kalau maskulin tunggal. Kalau feminim tunggal, di akhirannya ada et dengan et, atau pakai patah kamat he. Nah kalau dia maskulin jamak, dia berakhiran yim, maskulin feminim jamak menjadi ot. Nah, jika huruf dari kata induk adalah huruf tenggorokan atau guttural, maka patah furtif di bawah
ditambah pada bentuk maskulin tunggal, dan sera diganti menjadi patah, dan bentuk feminin tunggal menjadi seperti misalnya sama. Sama, seperti kata sama. Nah ini, coba kita lihat ini ya, supaya nanti kita lihat bentar. Ini partisip, partisip aktif. Jadi kata samar. Jadi kata samar, ini kata samar, menjadi somer. Somer. Ini kan samar, ini kata aslinya kan samar. Ini menjadi somer, ini menjadi somerah atau someret, ini menjadi somerin, dan ini menjadi somerot. Jadi kalau dia artinya ini samar, kan memelihara. Samar. Jadi kalau partisip aktif kayak misalnya dalam bahasa Inggris, ing. Misalnya memelihara, dipelihara. Partisip aktif menjadi dipelihara, memelihara, itu kan aktif dan pasif. Kalau pasif kan dipelihara, kalau aktif memelihara. Jadi ini pasif, ini aktif berarti memelihara. Ini kalau misalnya somer artinya dia laki-laki tunggal memelihara. Ini somer. Kalau samar dia orang maskulin tunggal memelihara. Nah, tapi kalau dia perempuan tunggal, ini perempuan tunggal yang ini, perempuan tunggal memelihara, maka dia bukan lagi somer, tapi menjadi somerah atau someret. Someret. Jadi kalau someret atau somerah berarti dia orang perempuan tunggal. Nah, kalau laki-laki jamak, maskulin jamak, akhirannya somerim. Somerim. Ini somerim. Tapi kalau perempuan jamak menjadi somerot. Somerot. Nah, kalau tadi somer, ini berarti dia laki-laki tunggal memelihara. Kalau somerah atau someret, dia perempuan tunggal memelihara. Tapi kalau somerim, ini somerim, mereka laki-laki jamak, banyak laki-laki itu memelihara. Tapi kalau somerot, mereka perempuan banyak memelihara. Ya, sudah mengerti ya, ini aktif. Aktif. Nah, kata lain, misalnya contoh, ini kan tadi samar memelihara. Ini kata lain, ya saf. Ya saf artinya duduk, berdiam. Ini menjadi kalau dia laki-laki tunggal duduk berdiam menjadi Yosef. Yosef. Ini. Kalau dia perempuan tunggal sedang duduk, maka Yosebah atau Yosebet. Kalau dia laki-laki jamak banyak duduk, maka Yosebim. Yosebim. Tapi kalau mereka perempuan banyak sedang duduk, maka menjadi Yosebot. Yosebot. Nah, ini kata yasaf, duduk atau berdiam. Sekarang kata halah, berjalan. Halah, berjalan. Jadi kalau dia laki-laki tunggal sendiri berjalan, maka holeh. Holeh. Ini, holeh. Tapi kalau dia perempuan sendiri sedang berjalan, menjadi holekah atau holeket. Tetapi kalau mereka laki-laki berjalan banyak, menjadi holekim. Tapi kalau mereka perempuan sedang berjalan banyak, menjadi holekot. Ini halah. Nah, kemudian kata samar, mendengar. Dia laki-laki tunggal mendengar menjadi somer. Someah. Ini tadi sama ya, sama. Mendengar. Menjadi somea. Somea. Dia laki-laki tunggal mendengar. Dia perempuan tunggal mendengar menjadi
somaat. Somaat. Ini somaat. Nah, mengapa berubah ini? Mengapa tidak seperti ini holekah dan holeket tidak sama seperti ini? Karena tadi ini, kalau dia bertemu dengan guttural, tadi di atasnya, kalau dia bertemu dengan guttural, ini bagian B ini. Jika huruf terakhir ini ya, jika huruf terakhir dari kata induk adalah huruf tenggorokan guttural, guttural itu yang ini ayin, termasuk ayin guttural, maka pada bentuk maskulin tunggal dan sere ini sere, yang huruf kedua sere diganti dengan patah. Ini maka dia kalau kata sama bukan menjadi di sini mana tadi? Sama ini kan mua bukan menjadi huruf dia perempuan mana itu? Ini perempuan tunggal menjadi somera misalnya, kan somera ini menjadi somua. Ini somua. Jadi bukan jadi somuet misalnya. Jadi somuah. Nah, kalau dia misalnya laki-laki jamak, mereka mendengar tapi laki-laki banyak, menjadi somuayim. Somuayim. Kalau perempuan banyak mendengar menjadi somuot. Somuot. Nah, ini sekarang memanggil kara. Dia laki-laki tunggal sedang memanggil menjadi karua. Karu, ini kan karu. Karua. Dan kemudian perempuan tunggal memanggil menjadi karuah. Karuah. Jadi kalau dia laki-laki banyak memanggil menjadi karuin, perempuan banyak memanggil menjadi karuo. Nah, ini contoh untuk yang aktif tadi. Ini aktif. Oh, ini aktif. Oh, tadi yang tadi itu sudah pasif, sorry. Ya, yang ini yang aktif. Ya. Jadi tadi kita baca sama, mendengar. Menjadi samaat, menjadi samayim dan samaot. Nah, inilah yang aktif. Nah, sekarang kita belajar yang pasif. Pasif berarti kalau dia memelihara, pasifnya kan dipelihara. Kalau duduk berarti diduduki. Kalau berjalan, dijalani. Kalau mendengar, didengar. Kalau memanggil, dipanggil. Nah, misalnya contoh. Ini. Kata melihara dari kata samar. Tadi samar. Kalau dia menjadi pasif, menjadi samur. Samur. Itu laki-laki. Laki-laki tunggal menjadi samur. Dia laki-laki tunggal dipelihara. Berarti samur. Dia perempuan tunggal dipelihara menjadi samura. Dan dia laki-laki banyak dipelihara menjadi samurim. Dia perempuan banyak dipelihara menjadi samurot. Jadi dia hanya pakai tambah u. Ini ya, kalau dia pasif, dia hanya menambah bentuk u, vokal suret ini, suret. Bentuk kalparsif mempunyai vokal suret u. Sesudah huruf kedua, ini huruf kedua. Jadi setelah sama, sin, ma ada u ini, samura, samur.
samur. Dan akhiran yang biasa dari jenis dan jumlah kata benda dipakai. Tapi kalau yang lain-lainnya hampir sama dengan yang aktif tadi. Makanya dia samur, samurah, samurim, samurot. Itu berarti kalau ada suret, berarti dia pasif. Tapi kalau dia samar, pakai tadi, somer, berarti dia aktif. Somer, somerah, atau somerot, somerim, somerot, berarti dia aktif. Tapi kalau pasif, jadi pakai suret. Samur, samura, semurot, semurim, dan somurot. Jadi somur, somurah, somurim, somurot. Nah, itu untuk yang pasif. Yang pasif ini ya. Nah, contoh kata lain, yasaf, tadi duduk, menjadi yasuf, dan yasuf ini yeshobah, ini menjadi yeshubim, dan ini menjadi yeshubot. Nah, kalau halah menjadi haluh, ini menjadi halukah, ini menjadi helukim, ini menjadi helukot. Kalau mendengar tadi sama menjadi samua, ini menjadi semuah, ini menjadi semuyim, ini menjadi semuot. Kalau memanggil tadi karah menjadi karu, menjadi keruah, keruim, dan keruot. Itu yang pasif. Nah, arti dan fungsi partisip atau sintaks. Partisip adalah suatu bentuk kata kerja yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dia biasanya berakhiran ing, going, staying, gitu ya, sedang berjalan, sedang pergi, gitu ya. Ditambah pada kata kerja untuk membentuk partisip. Dalam bahasa Ibrani menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung dan bisa berfungsi sebagai kata sifat. Ini kata sifat. Orang yang sedang memelihara di rumah. Berarti yangnya itu sedang memelihara. Atau kata benda yang sedang memelihara di rumah harus pergi. Atau menjadi kata kerja biasa. Partisip menggantikan kata kerja biasa dengan arti kegiatan yang tidak lengkap yang sedang terjadi. Partisip Ibrani dapat mengambil bentuk aktif di mana subjek melakukan kegiatan dan ditunjukkan dengan awalan me, meng, dan sebagainya. Dan bentuk pasif di mana subjek menerima kegiatan dan ditunjukkan dengan awalan di, ter, dan sebagainya. Nah, akhiran kamats he maksudnya, akhiran kamats he ditambah pada suatu kata dalam bahasa Ibrani untuk memberikan arti berjalan ke arah. Jadi kalau ada kata kamat he artinya ke arah. Misalnya seperti ini. Mitzrayim itu Mesir. Jadi kalau pergi ke arah Mesir, maka dia menjadi Mitzrayimah. Berarti dia sedang pergi ke arah Mesir. Lalu kalau misalnya Hair itu berarti kota. Jadi kalau dia pergi ke arah kota, maka dia menjadi hairah. Nah, surga misalnya hasamayim, surga. Kalau dia mau pergi ke arah surga, menjadi hasamayima. Atau sana, sam. Pergi ke sana, menjadi samah. Gitu ya. Nah, itu yang arti akhiran aha. Oke, karena waktu tinggal 8 menit lagi,
seperti yang saya katakan tadi, bahwa minggu depan kalian akan masuk pada melafalkan, mengkonjugasikan kata-kata. Maka tolong dicatat dulu kata-kata yang hendak kalian konjugasikan di minggu depan, supaya minggu depan kalian rekam kata-kata itu dengan konjugasi kalperfect. Kalperfect. Kalperfect itu kan seperti yang saya katakan tadi, ya katal, kotela, katalta, katal, katalti, kotelu, ketalten, ketalten, katalnu. Nah, nanti saya akan ganti katanya. Misalnya nanti kata samar. Samar menjadi samar, samera, samalta, samalti, samelu, semalen, semalten, semalten, semalnu, samalnu. Nah, itu nanti dihafal. Akan saya kasih 3 kata. Katakan itu langsung dalam 3 kata itu dengan konjugasi kalperfect, direkam, lalu dikirim ke saya. Gitu ya. Nah, kalimatnya, kata-katanya maksudnya adalah, tolong dicatat ya. Saya akan berikan katanya, kalimatnya di sini. Sungguh saya sebentar. Sudah siap apanya, catatannya? Oke, kita mulai ya. Kata masal. Masal. Jadi kata masal. Sebentar. Ini masal. Masal. Ini kata yang pertama. Kata yang kedua, bentar ya. Masal, kemudian sebentar biar nanti mudah kalian ngapanya. Saya catat untuk kata-katanya. Yang kedua, ini kata dabak. Dabak.
dabak. Ini kata kedua. Kata ketiga, sebentar. Kata ketiga ialah pena. Ini kata ketiga. Sudah dicatat. Masal, baru dabak, lalu pena. Sudah dicatat semua ini? Nanti misalnya masal menjadi masela, masalta, masalti, maselu, mesalten, masalnu. Ya, itu dihafal. Seperti itu nanti cara menghafalnya. Gitu ya. Kalau misalnya dabak menjadi dabak, dabela, dabalta, dabakta, dabakti, dabeklu, debakten, dabaknu. Itu dabak. Kalau misalnya pena misalnya. Penela, penalta, penalti, penelu, penalten, penalnu. Jadi gitu nanti cara apanya. Ya. Jadi nanti dihafal lah ini. Baru direkam, dikirim ke saya. Oke ya, demikian ya. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kami telah mengakhiri perkuliahan kami. Berkati kami untuk belajar lebih baik lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat sore, selamat bekerja, selamat menghafal, dan jangan lupa direkam. Nanti ini akan saya rekam, saya kirimkan kepada kalian untuk melatih kembali pelajaran kita hari ini. Oke, selamat berakhir pekan, selamat belajar, dan salam untuk orang tua kita semua. Horas ya, Yehobu menjujua. Ahoy. Horas, Pak. Pak.